Hai teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 ingin membahas soal kuis matematika diskrit yang diberikan oleh Ibu Umi Mahdiah. Sebelumnya di sini sudah ada gambar soalnya, tinggal nanti kalian mendengarkan pembahasannya. Selamat belajar. Baik, di sini saya akan menjelaskan soal nomor 1 UTS dari Bumi. Nah, soalnya sudah saya tulis. Di sini kita akan menentukan tabel kebenaran dari ini soalnya ya. Oke, langsung aja. Di sini kita bisa menentukan beberapa proposisi ya. Proposisi diantaranya adalah P, Q, negasi P, negasi Q, terus negasi Q diimplikasi P, negasi P disjungsi eksklusif, Q, negasi P konjungsi negasi Q diimplikasi P. Di sini saya negasi P disjungsi eksklusif Q disjungsikan dengan P. Negasi P konjungsi negasi Q diimplikasi P diimplikasikan dengan negasi P disjungsi eksklusif dengan Q disjungsi P. Oke, jadi di P kita akan gunakan, karena ada dua P dan Q, maka ada 4 baris ya kemungkinan. Kita pakai true true, false false. Untuk Q sendiri kita langsung true false true false. Untuk negasi P adalah kebalikan dari P itu sendiri. Di false, false, true, true. Negasi Q begitu, sama, berkebalikan dengan Q. False, true, false, true. Lanjut, negasi Q kita diimplikasikan dengan P. Jadi ini dengan ini. Rumus biimplikasi adalah jika keduanya sama maka bernilai true, jika keduanya tidak sama maka bernilai false. Oke. False true, false. True true, true. False false, true. True false, false. Oke, lanjut. Tadi ada sedikit mistake. Oke, di sini negasi P kita disjungsi eksklusifkan dengan Q. Negasi P dengan Q. Untuk rumusnya sendiri, disjungsi eksklusif adalah jika keduanya sama maka bernilai false, jika tidak sama maka bernilai true atau kebalikan dari biimplikasi. Oke. False true, true. False false, false. True true, false. True false, true. Lanjut, negasi P kita konjungsikan dengan negasi Q biimplikasi P. Untuk rumus konjungsi sendiri adalah dicari yang keduanya benar, selain itu salah. Kita cari yang keduanya benar. Negasi P dengan negasi Q biimplikasi P. Yang benar baris ketiga true, selain itu salah. False, false, false. Nah. Lanjut, negasi P disjungsi eksklusif Q kita disjungsikan dengan P. Berarti ini kita disjungsikan dengan P. Rumus disjungsi sendiri adalah dicari yang keduanya salah, selain itu benar. Kita cari yang keduanya bernilai salah atau false.
baris ketiga false. Selain itu benar. True. Oke, lanjut. Negasi P konjungsi negasi Q biimplikasi P kita implikasikan dengan negasi negasi P disjungsi eksklusif Q disjungsi P. Berarti ini kita implikasikan dengan ini dengan ini. Untuk rumus implikasi sendiri adalah jika keduanya sama maka bernilai true, jika tidak sama maka lihat kesimpulannya. Oke. Kita bandingkan F false dengan true, kita lihat keduanya true, berarti bernilai true. False true, true. True false, false. False true, true. Oke. Baik, jadi untuk hasil dari nilai tabel kebenaran dari soal nomor 1 adalah ini. Selanjutnya saya akan menjelaskan nomor 2. Buktikan apakah penarikan kesimpulan berikut valid atau tidak. Kita pertama akan membuat proposisi majemuk dulu, yaitu Zainal adalah mahasiswa UNP. Kita akan buat menjadi P. Lalu Zainal lulus ujian masuk perguruan tinggi, kita buat Q. Jika dan hanya jika itu termasuk biimplikasi, kita buat tandanya gini. Ternyata Zainal adalah mahasiswa UNP, kita buat P. Jadi Zainal lulus ujian masuk perguruan tinggi, kita buat Q. Selanjutnya kita akan membuat tabel kebenaran terlebih dahulu. Tabel kebenarannya seperti ini. Kita akan buat proposisi majemuk terlebih dahulu. Zainal adalah mahasiswa UNP, kita buat P. Jika dan hanya jika, kita buat biimplikasi. Zainal lulus ujian masuk perguruan tinggi, kita buat Q. Ternyata Zainal adalah mahasiswa UNP, kita buat P. Jadi Zainal lulus ujian masuk perguruan tinggi, kita buat. Sebelum ke tabel kebenaran, kita akan membuat rumusnya terlebih dahulu, yaitu P biimplikasi Q konjungsi P. Diimplikasikan ke Q. Selanjutnya kita akan masuk ke tabel kebenaran P Q P biimplikasi Q, P biimplikasi Q konjungsi P, P biimplikasi Q konjungsi P implikasi Q. Kita akan buat true, false, false. Q-nya true, false, false. P biimplikasi Q, yaitu jika P true, Q true, hasilnya true. Jika P true, Q false, hasilnya false. Jika P false, Q true, hasilnya false. Jika P false, Q false, hasilnya true. Selanjutnya kita akan menuju ke tabel selanjutnya. Untuk yang ini kita lihat tabel ketiga dan pertama. Tabel ketiga true, tabel pertama true, hasilnya true. Tabel ketiga false, tabel pertama true, hasilnya false. Ketiga false, pertama false, hasilnya false. Ketiga true, pertama false, hasilnya false. Selanjutnya kita akan menuju ke tabel berikutnya. Untuk tabel berikutnya kita lihat tabel keempat dan tabel kedua.
tabel keempat true, tabel kedua true, hasilnya true. Keempat false, kedua false, hasilnya true. Keempat false, kedua true, hasilnya true. Keempat false, kedua false, hasilnya true. Jadi bisa kita simpulkan tabel kebenaran berikut adalah valid. Nah, untuk nomor 3, jika diberikan himpunan A1 yang berisi himpunan 0, A. Untuk A2 berisi himpunan 4 digit MPM terakhir Anda, berarti diisi 0,0,0,7. Untuk yang A3 berisi himpunan 3 angka terakhir tahun lahir Anda, berarti diisi 0,0,4. Untuk yang A4 yaitu himpunan yang terdiri dari angka 2 dan 3. Oke, soalnya yang pertama, yang ke A, tentukan himpunan kuasa dari A3. Untuk rumusnya, untuk mencari himpunan kuasa yaitu P sama dengan 2 pangkat N, yaitu 2 pangkat 3 sama dengan 8. Nanti kalau ada yang sama berarti kan cuma ditulis 1, berarti rumusnya yaitu cuman 2 pangkat N sama dengan 2 pangkat 2 sama dengan 4. Untuk A3 nya sendiri himpunannya yaitu 0,0,4. Karena ini ada yang sama, jadi ditulis 0,4 saja. Untuk himpunan kuasanya, PA nya yaitu terdiri dari himpunan kosong, ada himpunan 0, ada himpunan 0 lagi, ada himpunan 4, 0,0, 0,4, 0,4, dan 0,0,4. Nah, ini kan ada yang sama, jadi cuman ditulis himpunan kosong, kemudian himpunan 0, kemudian himpunan 4, kemudian 0,4. Selanjutnya untuk yang nomor B, kita mencari perampatan gabungan. Perampatan gabungan dari A1 sampai A4. Untuk A1-nya itu terdiri dari 0, A. A2-nya 0,0,0,7. Yang A3-nya 0,0,4 dan A4-nya 2,3. Sekarang untuk yang nomor B, yaitu mencari perampatan dari A1 sampai A4. Rumusnya yaitu semuanya ditulis, himpunannya itu semuanya ditulis ya, semuanya ditulis, tapi karena ada yang sama nanti ditulis cuma 1 kali. Rumusnya yaitu A1 sama dengan A2 sama dengan A3 sama dengan A4. Di
di A1 itu terdiri dari himpunan 0 sama A. Terus yang A2-nya karena ada nolnya berarti nggak usah ditulis, kan sama A1-nya, berarti nggak usah ditulis. Berarti yang ditulis cuma 7. Untuk yang A3-nya nolnya nggak usah ditulis, yang ditulis cuma angka 4. Terus yang ke A4-nya ditulis semua karena tidak ada yang sama, jadi ditulis 2 dan 3. Nah, itulah jawaban dari perampatan gabungan dari A1 sampai A4. Sekian. Oke, sekarang lanjut ke nomor 4. Di situ akan dicari SOP dan POS dari fungsi X, Y, Z sama dengan X, Z komplement ditambah X komplement, Y komplement. Sekarang dicari dulu SOP-nya. Sebelum cari SOP, ditulis dulu fungsi f, x, y, z sama dengan x, z komplement ditambah x komplement, y komplement. Untuk SOP sendiri, dia dalam bentuk perkalian. Jadi di sini dijadikan A, lalu di sini dijadikan B. Sekarang dicari yang A dulu. X, z komplement dikali y plus y komplement sama dengan x, z komplement kali y adalah x, y, z komplement ditambah x, z komplement, y komplement adalah x, y komplement, z komplement. Lalu setelah dicari yang A, dicari yang B. Yang B adalah x komplement, y komplement. Karena x dan y yang kurang adalah z, jadi ditambah z plus z komplement sama dengan x komplement, y komplement kali z. X komplement, y komplement, z ditambah ini kali ini kali ini. X komplement, y komplement, z komplement. Di sini tidak ada yang sama, ya kan, semuanya. Kalau tidak ada yang sama, ditulis semuanya. SOP adalah X, Y, Z komplement ditambah X, Y komplement, Z komplement ditambah X komplement, Y komplement, Z tambah X komplement, Y komplement, Z komplement. Ini kan menentukan aljabar boolean. Dan untuk menentukan SOP-nya ini bisa dilihat di tabel min_ter dan max_ter untuk 2 variabel. Untuk 3 variabel. Karena di sini X, Y, dan Z. Setelah itu dilihat di sini di tabel itu untuk X, Y, Z komplement lambangnya adalah M6. Untuk SOP itu M-nya kecil. Nanti untuk buat POS M-nya besar. Lalu setelah itu ditambah X, Y komplement, Z komplement. Di tabel itu tertulis lambangnya M4. Selanjutnya X komplement, Y komplement, Z lambangnya adalah M1 ditambah X komplement, Y komplement, Z komplement lambangnya adalah MU. Untuk bisa menentukan POS-nya lebih cepat kalau kita gabungkan ini semua. Untuk SOP sendiri lambangnya itu seperti sigma. Lalu sigma ini artinya itu mencakup semuanya. Untuk SOP yang pertama 0, lalu 1, 4, 6. Ini berarti sudah mencakup semua dari sini. Tidak perlu ditulis M-nya, tapi cukup ditulis sigma. Itu untuk buat mencari SOP-nya. Sekarang mencari POS. Kita tulis lagi fungsinya X, Y, Z sama dengan X, Z komplement plus X komplement, Y komplement. Untuk mencari POS ini kita harus menjabarkan dulu. Yang sebelumnya di sini itu satu gabungan ini A, lalu yang ini itu B. Untuk yang di POS sendiri, untuk yang ini A,
Lalu ini B. Dan ini C. Untuk mempermudah. Dan caranya untuk menggabungkan itu, untuk rumusnya sendiri, itu ini dikalikan oleh ini. Jadi nanti penulisannya, pertama, XZ komplement plus X komplement. Ditulis dulu. XZ komplement plus X komplement. Lalu sebelahnya, karena X sudah, sekarang ganti yang Y. Tetap dikali karena di sebelumnya itu untuk POS itu adalah kali. Sedangkan yang SOP itu adalah tambah. Sini X Z komplement plus Y komplement. Nah, ini harus dijabarkan lagi dengan memakai cara ini dikali ini dikali ini. Jadi seperti ini. X Z komplement plus X sama dengan X plus X komplement Z komplement plus X komplement. Sini dikali sini, sini dikali sini. Sama halnya dengan yang satunya, yaitu XZ komplement ditambah Y komplement. Sama dengan X kali Y, X plus Y komplement. Yang satunya ini kali ini, Z komplement tambah Y komplement. Nah, ini ada, semua sudah tertulis, tetapi untuk yang ini sendiri, ini tidak boleh, karena untuk mencari POS-nya itu dalam satu variabel harus berbeda, dan sedangkan ini sama, X dan X komplement saja, yang lain beda. Karena ini sama, ini kita menggunakan hukum yang namanya adalah hukum komplement. Karena di hukum komplement itu adalah A plus A komplement sama dengan 1. Sama seperti ini, X plus X komplement, ini dianggap 1. Untuk yang ini tidak perlu dicari, hanya cukup mencari yang 3 saja. Untuk dicari seperti gini. Sekarang yang pertama ini, dicari dulu. Z komplement plus X komplement. Karena ini Z dan X, yang belum adalah Y, jadi dikalikan oleh Y komplement. Ini kali ini kali ini. Ini saya dahulukan dulu X, saya urutkan X plus Y plus Z komplement. Lalu ini kali ini kali ini, X komplement tambah Y komplement tambah Z komplement. Lalu yang kedua, yang ini, X plus Y komplement. Karena di sini X dan Y, yang kurang adalah Z, dikali Z komplement. Ini kali ini kali ini, X plus Y komplement plus Z. Lalu ini kali ini kali ini, X plus Y komplement plus Z komplement. Setelah ini sudah dicari, tinggal yang terakhir, Z komplement plus Y komplement. Di sini Z dan Y, jadi yang dicari yang kurang adalah X. X komplement. Ini kali ini, saya urutkan X plus Y komplement plus Z komplement. Yang kedua, ini kali ini, X komplement ditambah Y komplement ditambah Z komplement. Nah, di sini kan ada yang sama. Persyaratannya kalau sama tidak perlu ditulis lagi, cukup ditulis 1 kali. Dan di sini yang sama itu adalah ini. Saya kasih lingkaran dengan ini. Lalu ini X ini saya kasih lingkaran di sini dengan ini. Nah, untuk yang saya lingkari ini tidak perlu ditulis karena sudah ada 2, yang ini sama ini, yang ini sama ini. Jadi nanti untuk POS-nya sendiri yang saya tulis hanyalah 1, 2, 3, dan 4. Yang ini tidak perlu ditulis. Yang pertama, X komplement plus Y plus Z komplement, X plus Y komplement plus Z, X plus Y komplement plus Z komplement. Yang terakhir, X komplement plus Y komplement plus Z komplement. Nah,
Nah, sekarang dicari untuk max streamnya. Untuk max streamnya sendiri, X komplement plus Y plus Z komplement itu adalah M5 dan ditulisnya besar karena itu POS. Kalau SOP tadi kecil, yang ini besar dan ini dikali. Lalu yang kedua, X plus Y komplement plus Z adalah M2. Yang ketiga, X plus Y komplement plus Z komplement adalah M3. Yang terakhir, X komplement plus Y komplement plus Z komplement adalah M7. Sama seperti SOP, daripada menulis banyak gini, langsung dijadikan satu, tetapi lambangnya berbeda. Untuk POS sendiri, hampir sama seperti Pi. Lalu ditulis lagi, dimulai dari awal, 2, 3, 5, 7. Nah, untuk bisa membuktikan apakah POS ini benar atau salah, biasanya dilihat dari bagian akhirnya sini. Kalau SOP-mu 0146, maka POS-mu harus mengisi kekosongan yang selain ini. Ini kan dari X, Y, Z, itu semua jumlahnya adalah M0 sampai M7. Nah, SOP sendiri sudah diketahui 0, 1, 4, dan 6. Jadi, POS-mu itu harus selain dari ini, yaitu 2, 3, 5, dan 7. Ini menyambung 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Seperti itu. Kalau misalnya inimu tidak sama atau ada yang sama, seperti misal di sini ada 7 terus ada 6 lagi, itu berarti pekerjaan POS-mu salah. Jadi harus sama, lebih tepatnya saling melengkapi, seperti itu. Untuk jawaban nomor 4, mencari SOP dan POS dari fungsi algoritma ini. Thousand years later. True, false, true. Kok true kabeh? Hah? Oh, no. Sik to. Jadi, hah? Oh, dah. Kau mana dah? Pitole. Lagi ini jika keduanya sama maka F. Bener kan? Kalau keduanya sama maka F. Oh. Kedua ini sama. Oh, aku kleru, aku kok Ya. karo P tapi pembandingnya bae. Tiba iya. Angel mentu iki. Walah, ya Allah. Piye? Gimana ya aku bae? Tak kira gelis aku mong. Yo. Aku bingung jelas nene, Mak. True. Saya balik. Hapus. Wih kok kayak gak mahir gawe. Aja dawa-dawa. Iso. Gentak deh pulpen iki. Ora. Wis. Taman cukup. Tabel yang pertama true. Tabel kedua true. Hasilnya adalah true. Tulisanmu false, wi. Untuk yang ini kita lihat tabel Untuk yang ini kita buat Untuk yang ini kita lihat tabel Untuk yang ini kita lihat tabel ketiga dan pertama. Untuk yang ini kita buat Untuk yang ini kita lihat tabel ketiga dan pertama. Tabel ketiga true, tabel pertama false. Untuk yang selanjutnya kita akan selanjutnya kita akan Berarti di sini sebelum itu di sini ditulis dulu himpunan kosong, terus
Contoh, ngapain tulis himpunan kosong? Iki mang ya apa iki? Ini loh. Yo, sik tak salah maca aku mau. Hapus. Iki loh, cilik. Jadi di sini tuh diringkas 2 pangkat 4. 2 pangkat 2. Maaf salah. Jadi perampatan gabungan dari A1 sampai A4 yaitu karena ada yang sama kan. Jadi A1-nya kan astagfirullahaladzim. Ini tekan. Yes, setelah saya rapopo. Balik ini. Singkep B. Iki lho, Singkep B. Gila, Dilan. Jir, salah. bahasa apa kan sok ineh iki. Berapa fungsi dinonaktifkan gitu. Ngeblur iki, Mak. Soalnya ini tak tulis. Dan ini juga kan ada 3. Hanya pas saya minggu di barisan sini lah. Ini tak hilangin satu. Ini jawabannya nangkap. Terima kasih sudah menonton. Semoga membantu.